Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kamu berada dalam keadaan yang sehat. Semoga teman-teman, saudaraku, kamu siapapun yang mengikuti saya, semoga diberikan keadaan yang sehat, rezekinya lancar, dan untuk kedepannya lebih baik lagi di dalam menjalani aktivitas dan semua rencana yang kamu inginkan. Baiklah, saya Om Satyau. Apa ya? Ini mau bercerita mengenai seseorang yang menjadi orang yang nomor satu di dalam buku Michael Hart kalau nggak salah. Michael Hart itu menuliskan The 100 Greatest Men in the World, 100 orang yang berpengaruh di dunia. Dari daftar tokoh-tokoh yang 100 orang yang paling keren, yang paling yang paling influence ya di dunia ini, ada ya nama tokoh-tokoh yang hebat ya. Ada penemu kertas, ada penemu listrik, penemu lampu, penemu mesin-mesin, banyaklah. Termasuk juga di dalam itu ada tokoh yang dihormati atau dimuliakan di dalam ajaran saudara kita umat Nasrani, yaitu Yesus Kristus ya. Cuma kalau Yesus Kristus ini posisinya di dalam list tersebut berada di bawah Paulus, karena Yesus dianggap tidak terlalu banyak kontribusinya. Yesus ini tidak terlalu banyak di dalam penyebaran agama Kristen. Malah Paulus yang lebih banyak memberikan kontribusi, sumbangsi bagi penyebaran, sehingga agama Kristen ini bisa tersebar sampai di pelosok belahan dunia, dimanapun tersebar dengan luas ya. Baiklah, kita masuk ke materi kita kali ini, kisah mengenai Nabi Muhammad SAW. Sudah jelas Nabi kita yang agung ini adalah orang yang mulia ya. Nah, gini ceritanya. Untuk kita yang meyakini ya sudah tentu kita setiap hari kita mungkin tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad ya. Karena Nabi Muhammad ini menjadi pegangan, menjadi teladan, menjadi idola. Dengan jalan yang dia berikan kepada kita, itulah jalan yang kita harus ikutin supaya kita bisa bersama dengan Allah ya. Atau sebenarnya semua kebaikan itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Ya, kita umat Islam ini bukan menyembah Nabi Muhammad. Gitu. Mungkin bagi yang non muslim yang menyimak ini, kita ini umat Islam itu menyembah Allah dengan caranya Nabi Muhammad. Nah, seperti itu kan. Yang bisa kita bahas itu adalah Nabi Muhammad ini melakukan diferensiasi. Diferensiasi itu adalah sebuah ilmu perbedaan ya. Ilmu untuk supaya kita lebih dibandingkan yang lain. Gitu. Unik, yang berbeda sendiri. Nah, kita lanjutkan.
Nabi Muhammad ini sebenarnya kalau kita tinjau dari segi manusia, dia ya manusia biasa seperti kita ya. Cuma di dalam posisi dia sebagai nabi dan rasul, dia memang orang yang mulia, orang yang terhormat, orang yang mempunyai keteladanan, baik itu dalam memimpin sebuah peradaban khilafah, baik itu dia memimpin sebagai keluarga ataupun membangun keimanan kaum muslimin. Nah, begini, Nabi Muhammad ini melakukan diferensiasi, guys. Diferensiasi itu dia tidak ingin, nah gini ceritanya. Semua nabi itu hebat, orang-orang yang hebat, orang-orang pilihan yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kelebihan pada zaman tersebut ya. Kalau dia tidak ada kelebihan, tidak mungkin dia dijadikan sebagai pemimpin atau utusan di dalam suatu wilayah tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Semuanya hebat. Nabi Nuh mempunyai mukjizat, dia selamat dari kapal, selamat dari banjir ya, maaf, bukan dari kapal, dari banjir yang pada saat itu kalau kita baca dari literatur sejarah 8 meter. Nah, itu dia selamat. Walaupun anak, putra dan istrinya tidak selamat ya, tetap kafir. Nah, itu mukjizat buatan luar biasa yang diberikan keistimewaan tersebut kepada Nabi Nuh. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia selamat dari pembakaran terhadap dirinya. Kalau tidak salah itu oleh ayahnya sendiri ya, yang menyembah patung-patung berhala gitu, paganism. Nah, dia selamat dari pembakaran tersebut. Itu mukjizat Nabi Ibrahim yang kita kenal sebagai Abu Al-Anbiya. Apalagi Nabi mana lagi? Musa. Nabi Musa itu selamat dari kejaran Firaun dikarenakan kesaktiannya, yaitu bisa membelah air laut dengan tongkat ular sewaktu dia dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Dan Firaun tersebut juga sudah ada ya di museum di Mesir sana. Jasadnya ditemukan di Laut Mati karena menjadi percontohan orang-orang yang kafir, orang-orang yang menentang, menolak kebenaran, kebaikan. Makanya ini bisa saya sangkut pautkan dengan les privat bahasa Inggris. Ada kaitannya, ada hubungannya. Kenapa? Yaitu karena orang-orang yang menolak kebenaran, yang menolak kebaikan, saya bukan posisi memaksa ya, tapi ini kebaikan dalam hal apapun ya, dalam berbagai ya, a lot of things. Tentunya ketika di bahasa Inggris, ketika orang-orang menolak kebaikan, sudah diajak, sudah diundang berhari-hari di jalanan, Umsat berjuang, malah menolak kebaikan, itu kafir juga. Itu orang yang tidak suka dengan kebaikan, kebenarannya. Itu jadi dia akan, Firaun ini sebagai contoh. Nah, ini kalau orang yang kafir mengingkari kebenaran akan seperti ini, ikut golongan Firaun nanti di neraka. Jangan sampai kayak gitu, guys. Kemudian apalagi mukjizat dari nabi yang lain? Apalagi nabi apa tuh? Nabi Daud ya, membuat baju besi supaya dia bisa berperang, bisa
tahan terhadap serangan musuh. Nah, itu Nabi Daud alaihissalam. Nabi yang berikutnya apalagi? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini keistimewaannya bisa berbicara dengan bangsa jin, bisa berbicara dengan hewan, semut, dengan hewan ya. Itu artinya bisa menguasai mereka, bangsa jin dan siapapun itu. Nah, dia membantu di dalam pembentukan kerajaan Nabi Sulaiman ya. Ada lagi yang lain? Nabi Syamun, Nabi Samson. Kalau Samson itu terkenal dengan kekuatan fisik dia, karena dia orang yang kuat secara fisik, dia tangguh ya, hebat. Nah itu, walaupun tidak diimani, tidak wajib umat muslim mengimani Nabi Syamun ini, tapi ada. Nabi apalagi? Hidir nggak wajib ya. Nabi apalagi? Nabi Isa ya, Nabi Isa atau Yesus. Nah, mungkin teman-teman yang Katolik atau Kristen mungkin sudah tahu ya kalau Yesus ya. Tapi kalau di versi Muslim sebenarnya kurang lebih sama ya ceritanya nih. Cuman bedanya kalau Muslim itu cuman enggak mengimani aja, tapi ada gitu. Ceritanya kurang lebih sama. Bisa Yesus ini bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa membangkitkan orang yang sakit dari kematian, bisa menghadirkan makanan dari langit. Dan ketika dari baru lahir itu sudah bisa berbicara ya dengan kaum-kaum yang memfitnah Maryam dan Nabi Isa. Dia bisa menjelaskan kepada orang banyak bahwa saya ini adalah utusan Allah, utusan Tuhan. Nah, baru kita masuk ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dia sudah tahu, para pendahulunya dia sudah tahu. Oh, Nabi Nuh ini sekian-sekian kelebihannya. Nabi Ibrahim mukjizatnya, keistimewaannya. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa dan lain-lain, masih banyak ya. Cuma Nabi Muhammad ini, kebetulan Nabi Muhammad ini lahir pada tahun 600-an Masehi. Dan di tahun 600-an Masehi itu kondisi peradaban dunia dengan pemikiran, dengan gairah pemikiran pada saat itu di abad ke-6 itu sedang kencang-kencangnya. Lagi kencang-kencangnya evolusi pemikiran peradaban manusia ya. Nah, Nabi Muhammad ini dia sebenarnya diberikan oleh Allah pilihan. Kamu mau nggak apa? Kelebihan, keistimewaan, mukjizat, mau nggak kamu? Nanti kamu ada ilmu kebal, ilmu menghilang. Oh iya gini, Yesus itu Nabi Isa alaihissalam, putranya Maryam. Itu tadi saya ada tambahan sedikit ini. Itu dia ada ilmu menghilang ya. Dia ada ilmu menghilang. Baca aja teman-teman di Alkitab kalau nggak percaya. Dia ada ilmu menghilang. Sewaktu kapan itu dilempar, dia nggak kena, dia menghilang gitu. Nah, Nabi Muhammad ini kan dia tadi diberikan pilihan. Kamu mau nggak keistimewaan, mukjizat, kesaktian, apapun yang kamu minta akan dikasih, akan diberi. Gampang, karena Nabi Muhammad kan orang yang istimewa, orang yang memang bisa untuk memimpin manusia ke jalan yang benar ya, ke jalan tauhid, menuhankan Tuhan yang
satu. Nah, Nabi Muhammad dikasih pilihan, gimana, mau nggak kamu? Cuma Nabi Muhammad ini dia berpikir, ya, jenius loh, karomah, kelebihan, keistimewaan, kesaktian. Apa nilai plus dari Nabi Muhammad? Dia berpikir diferensiasi. Dia maunya diferensiasi perbedaan, karena dia berpikir kalau saya sama seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan para pendahulu, kalau gue sama dengan mereka, kalau saya sama dengan mereka, kemudian bedanya di mana gitu. Jadi kalau saya sama dengan yang lain-lain, apa bedanya dengan yang lain? Apa bedanya? Apa bedanya dengan Nabi Isa? Apa bedanya dengan Nabi Ibrahim dan lain-lain? Nah, Nabi Muhammad dia tidak mau sama. Itulah kehebatan Nabi Muhammad. Dia mau Al-Quran sebagai mukjizat. Di dalam Al-Quran terdapat perintah, terdapat kebaikan, terdapat petunjuk bagi kita kaum muslimin dan semua umat manusia untuk supaya membaca Al-Quran, supaya Al-Quran ini dijadikan landasan bahwa ini loh perintah-perintah, hukum-hukum di dalam kehidupan, cerita-cerita sejarah. Nah, ini yang diinikan oleh Nabi Muhammad ya, bahwa diferensiasi inilah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Agung kita tersebut. Seperti itu guys. Jadi itulah ceritanya. Poinnya, intisarinya adalah ya, kita terinspirasi dari Nabi Muhammad karena kelebihannya adalah mukjizat dari Al-Quran tersebut dipilih sebagai kelebihan. Jadi Nabi Muhammad itu kelebihannya ya Al-Quran dan pemikiran dan suri teladan gitu. Keteladanan Nabi Muhammad itu adalah yang menjadi mukjizat bagi dia supaya bisa dilihat oleh umatnya gitu kan. Makanya saya tadi bilang di tahun 600 Masehi itu, tahun 600-an itu perkembangan pemikiran lagi kuat, lagi progresnya lagi kenceng-kencengnya ya. Sehingga ya kitab Al-Quran tersebut yang menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad itu hebat, karena berisi petunjuk untuk kehidupan, untuk cara-cara kita dalam menjalani kehidupan gitu guys ya. Itulah yang menjadikan orang-orang hebat, tokoh-tokoh dunia ini, orang-orang pemimpin yang hebat-hebat itu sebenarnya mereka mencontoh Nabi Muhammad, karena di ilmu diferensiasi perbedaan. Saya harus beda dengan orang lain. Gue nggak mau sama dengan orang lain. Nah, itu juga yang menjadikan Om Satchiao berbeda dengan teacher yang lain. Teacher Om Satchiao itu saya tidak mau sama dengan teacher yang lain standar. Jadi saya tuh sebenarnya terinspirasi dari Nabi Muhammad karena melakukan diferensiasi ya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari pembahasan ini. Ayo kita share kebaikan, share info kebaikan Om Satchiao. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan, sampai berjumpa di dunia nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.